Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Aswanggraini dengan NIM B1C122143, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Syahia SE MSI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban laba. Di sini ada dua poin utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian pusat pertanggungjawaban laba dan berikan contoh penerapannya dalam perusahaan. Yang kedua itu jelaskan dengan menggunakan contoh keterkaitan antara pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban beban, dan pusat pertanggungjawaban laba sebagai alat pengendalian manajemen. Nah, langsung saja ke jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama terlebih dahulu, di mana pengertian pusat pertanggungjawaban laba dan berikan contoh penerapannya dalam suatu perusahaan. Nah, jadi di sini pengertian pusat pertanggungjawaban laba. Pusat pertanggungjawaban laba adalah unit dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sehingga dapat menghasilkan suatu laba. Di sini manajer di pusat laba memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kedua aspek tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas investasi, aset, atau kebijakan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, contoh penerapannya dalam suatu perusahaan. Contoh penerapannya dalam suatu perusahaan yang pertama itu untuk perusahaan retail, misalnya seperti Indomaret atau Alfamart. Nah, kan setiap cabang atau toko Indomaret atau Alfamart ini bisa dijadikan pusat laba. Di sini manajer toko bertanggung jawab atas pendapatan dan penjualan serta biaya operasional seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan listrik. Nah, keberhasilan toko ini diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Terus untuk contoh yang kedua dalam perusahaan manufaktur. Di sini saya mengambil contoh misalkan Toyota atau Unilever. Semua orang pasti tahu perusahaan ini. Di mana di sini divisi produksi di perusahaan otomotif atau FMCG bisa dijadikan suatu pusat laba. Contohnya divisi produk sabun di Unilever bertanggung jawab atas laba yang dihasilkan dari penjualan produk tersebut, termasuk biaya produksi dan distribusi. Terus untuk contoh yang ketiga, perusahaan yang saya ambil itu seperti perusahaan restoran. Misalnya itu McD atau KFC. Nah, di sini kan setiap gerai McD itu dikelola sebagai pusat laba, di mana manajer gerai bertanggung jawab atas pendapatan dari penjualan makanan dan minuman serta biaya operasional sehari-hari. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa lebih efektif dalam mengukur kinerja setiap unit bisnis dan memberikan insentif kepada manajer untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, di sini saya akan membahas untuk poin kedua, di mana di sini disuruh menjelaskan dengan menggunakan contoh keterkaitan antara pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban beban, dan pusat pertanggungjawaban laba, serta sebagai alat pengendalian manajemen. Nah, di sini keterkaitan pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban laba, dan pusat pertanggungjawaban beban dan sebagai alat pengendalian manajemen. Nah, di sini dalam perusahaan besar, pengendalian manajemen ini dilakukan dengan membagi tanggung jawab ke dalam berbagai pusat pertanggungjawaban. Ada 3 pusat yang saling terkait dalam mengelola kinerja perusahaan. Yang pertama itu pusat pertanggungjawaban pendapatan. Nah, fokus pada pencapaian target pendapatan. Contohnya di departemen penjualan di perusahaan mobil. Misalnya seperti saya ambil contoh yang tadi itu Toyota. Nah, tim penjualan bertanggung jawab atas jumlah unit mobil yang terjual dan strategi pemasaran untuk meningkatkan suatu penjualan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, pusat pertanggungjawaban beban. Nah, di sini bertanggung jawab atas pengendalian biaya dalam operasional suatu perusahaan. Contohnya di departemen produksi di Toyota. Di sini mereka bertugas untuk mengontrol biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik agar tetap efisien tanpa mengurangi suatu kualitas produk tersebut atau barang tersebut.
Nah, selanjutnya itu yang ketiga, pusat pertanggungjawaban laba. Nah, di sini menggabungkan tanggung jawab antara pendapatan dan beban untuk memastikan suatu profitabilitas. Contohnya, manajer divisi kendaraan listrik Toyota yang bertanggung jawab atas laba dan lini produk dengan mengoptimalkan penjualan serta mengendalikan biaya produksi dan distribusi. Nah, keterkaitan dalam pengendalian manajemen. Nah, ketiga pusat ini bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, jika pusat pendapatan atau tim penjualan ini melihat tren penurunan atau permintaan mobil. Nah, di sini mereka dapat berkoordinasi dengan pusat beban atau tim produksi untuk mengurangi jumlah produksi guna menghindari biaya penyimpanan yang tinggi. Sementara itu, pusat laba akan mengevaluasi dampak keputusan tersebut terhadap profitabilitas dan mencari alternatif sebagai promosi atau diversifikasi suatu produk. Nah, dengan pembagian ini, perusahaan dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah, mengontrol biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai target keuangan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dari 2 poin tadi mengenai pengertian pusat pertanggungjawaban laba dan penerapannya pada suatu perusahaan serta keterkaitan antara 3 pusat pertanggungjawaban ini, yaitu pusat pertanggungjawaban pendapatan, beban, dan pusat pertanggungjawaban laba dan sebagai alat pengendalian manajemen. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pusat pertanggungjawaban laba dan keterkaitannya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua terhadap materi ini, dan semoga yang menonton video ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya dalam video yang saya buat ini. Semoga penyampaian saya dapat diterima dengan baik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.